Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Excelistia Kartika Rizky Dayinta dengan NRP 50012310005 dari Departemen Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi praktik etika terhadap nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Nah, untuk mengawali hal ini, saya akan memperlihatkan studi kasus praktik etika di daerah sekitar. Studi kasus ini diambil dari sebuah insiden kekerasan yang sempat menjadi viral. Dari sini ada anggota satu. Nah, selanjutnya pada sinopsis singkatnya, kasus ini berpusat pada insiden perundungan bullying di SMPN 2 Kragan, Jawa Tengah. Pelaku, seorang siswi, melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap teman sekelasnya, termasuk menarik hijab dan memukul korban. Yang memprihatinkan, teman-teman sekelas lainnya tidak berupaya melerai, bahkan beberapa memilih untuk merekam kejadian tersebut. Meskipun dipicu oleh persoalan pribadi terkait rebutan pacar, motif apapun tidak dapat membenarkan tindakan perundungan. Insiden ini akhirnya viral, memicu perhatian luas, dan sekolah telah mengambil langkah penyelidikan untuk mediasi. Nah, di sini untuk dampaknya, tindakan perundungan ini memiliki dampak serius di berbagai tingkatan. Yang pertama, bagi korban, dampaknya adalah rasa takut, malu, trauma, dan potensi hilangnya rasa aman di sekolah. Nah, untuk di lingkungan kelas dan sekolah, perundungan merusak rasa saling percaya, menciptakan budaya takut, dan dapat memicu perundungan lebih lanjut. Lalu, dampak sosialnya yang lebih luas mencakup merusak citra pendidikan, memicu kekhawatiran masyarakat, dan mengurangi rasa hormat antar pelajar. Berikut merupakan contoh dari dampak sosial dari komentar-komentar di media sosial. Nah, dampak sosial kasus ini terlihat jelas dari reaksi masyarakat di media sosial. Banyak yang mengungkapkan rasa greget, prihatin, dan trauma. Terdapat kekecewaan terhadap kurangnya intervensi di tempat kejadian, seperti pertanyaan, serius, kelas itu nggak ada yang bantu sama sekali. Ini menunjukkan bahwa isu perundungan adalah masalah kolektif yang memicu emosi dan tuntutan akan intervensi yang lebih tegas dari pihak sekolah. Dari perspektif pendidikan, kasus ini adalah cerminan kegagalan sekolah untuk menjalankan fungsi utamanya. Fungsi sekolah tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter, moral, lingkungan aman, dan inklusif. Perilaku pembuli dan teman-teman yang pasif menunjukkan kelemahan di aspek bimbingan dan pengawasan sosial sekolah. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai saling menghormati, toleransi, dan keberanian untuk membela kebenaran melalui pendidikan karakter dan empati. Oke, selanjutnya adalah perspektif etika dan nilai Pancasila. Yang pertama, kasus ini secara langsung melanggar sila kedua Pancasila, yang mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Namun, kenyataannya aksi bullying adalah pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan dan martabat individu, serta tindakan yang tidak adil bagi korban. Selanjutnya, insiden ini juga berkaitan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan kita untuk bersatu dalam keberagaman dan memupuk rasa kebersamaan. Tindakan bullying merusak rasa kebersamaan dan saling menghormati antar siswa, serta memupuk perpecahan dan rasa takut di lingkungan sekolah. Terakhir, kasus ini juga terkait dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan membantu sesama. Setiap siswa berhak atas perlakuan adil, rasa aman, dan kesempatan belajar
tanpa rasa tertekan. Perundungan telah merampas hak-hak pada dasar ini. Oke, untuk analisis lebih dalam menunjukkan bahwa budaya sekolah lemah dalam norma sosial terkait kepedulian. Keputusan siswa untuk merekam daripada membantu korban menunjukkan rendahnya empati dan tingginya pengaruh budaya digital. Perilaku pasif ini menandakan tidak adanya tanggung jawab sosial antar siswa dan nilai-nilai seperti gotong royong belum tertanam kuat. Oleh karena itu, diperlukan pembiasaan nilai empati, hormat, dan kepedulian melalui kegiatan terstruktur, serta keteladanan dari guru dan sekolah. Selanjutnya, Pancasila dalam masyarakat digital. Penyebaran video kekerasan menunjukkan penyalahgunaan teknologi tanpa mempertimbangkan etika. Ini berlawanan dengan sila kedua karena tidak menjaga martabat korban dan sila ketiga karena dapat memecah harmoni sosial. Kita harus ingat, kebebasan digital harus disertai tanggung jawab, moral, dan empati. Pentingnya literasi digital berbasis etika Pancasila agar teknologi digunakan untuk melindungi dan memperkuat nilai kemanusiaan bukan menyebarkan kekerasan. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh tindakan preventif dan solutif. Yang pertama, implementasi pendidikan karakter dan etika sejak dini di sekolah. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan lebih ketat oleh guru, BK sekolah, wali kelas. Dan selanjutnya adalah mendorong budaya tidak diam, melibatkan orang tua, masyarakat, dan instansi pendidikan. Serta terakhir, sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Terakhir, sebagai kesimpulan, kasus di SMPN 2 Kragan adalah cerminan dari kegagalan kolektif, bukan hanya siswa, tapi juga teman-teman di sekolah. Dari perspektif pendidikan dan Pancasila, sangat penting bagi seluruh komunitas pendidikan untuk menegakkan martabat, keadilan, dan kemanusiaan. Pendidikan sejati bukan hanya akademis, melainkan yang utama adalah moral dan karakter. Sekian pemaparan hasil observasi nilai Pancasila dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.